Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai rantai di elemen mesin 2 ini. Oke, mungkin teman-teman sudah mengetahui seperti apa sih rantai yang disebut kita dengan drive chain. Yang ini model ini sering digunakan ataupun bisa kita lihat di sepeda motor kita, di mana di sini rantai ini digunakan untuk menghubungkan antara dua sprocket ataupun dua roda gigi. Yang satunya adalah roda gigi kecil dan yang ini adalah roda gigi besar. Kemudian untuk mentransmisikan daya ini kita menggunakan rantai yang disebut dengan chain seperti ini. Ya, ini adalah penghubung rantainya, sedangkan ini adalah hinge-nya. Beginilah gambaran umum penggunaan rantai pada transmisi daya khususnya di elemen mesin ini. Ya, fungsinya yaitu pertama kita bisa dapat mentransmisikan pergerakan dan daya antar shaft dengan menggunakan rantai. Kemudian rantai tersebut dapat digunakan jarak antar poros yang berdekatan atau juga bisa digunakan pada jarak jauh hingga 8 meter. Kemudian kecepatan rantai dapat beroperasi hingga mencapai 25 meter per sekon dan mentransfer daya hingga 110 kW. Inilah gambaran umum untuk fungsi rantai. Baik, adapun keuntungan dan kerugian dalam penggunaan rantai ini cukup banyak sekali, yaitu bisa mengurangi slip ya dibandingkan dengan flat belt, sehingga rasio kecepatan dapat terpenuhi. Kemudian juga lebar rantai tidak terlalu besar seperti pada saat kita merancang flat belt, tergantung dari dayanya. Kemudian yang ini adalah dapat digunakan pada jarak dekat ataupun jauh, seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Lalu efisiensi transmisi juga dapat mencapai 98%. Kemudian di sini juga dapat memberikan beban kecil pada shaft. Lalu di sini juga dapat memberikan pergerakan terhadap beberapa shaft dengan satu rantai. Jadi kita dapat menggerakkan banyak shaft hanya cuma menggunakan dengan satu rantai saja. Lalu di sini juga dapat mentransmisikan daya dengan daya besar. Lalu kita dapat mengoperasikan di berbagai temperatur dan kondisi pada umumnya ya atmosfer. Tapi selain keuntungan tersebut ada juga kerugian yang bisa kita dapatkan. Pertama sekali untuk produksinya, biaya kosnya sangat tinggi. Kemudian di sini adalah membutuhkan presisi tinggi dan perawatan yang besar, terutama pada pelumasan, dan juga kita harus mengatur selalu kelenturan rantai. Kemudian di sini juga terjadi kecepatan yang naik turun saat berada pada kondisi lentur. Adapun terminologi rantai bisa kita dapat dilihat di gambar ini. Yang ini adalah sprocketnya, ini. Yang ini adalah rantainya, ya, atau chain roller. Dan di sini hinge center seperti pada gambar sebelumnya. Jarak dari center atau center ini yang disebut kita dengan pitch atau P. Sedangkan sudut dari AB ke titik center ini yang disebut dengan theta. Ya. Dan yang kedua ini ya pastinya theta per 2. Dan diameter rollernya ini yang disebut kita dengan D1. Jadi adalah merupakan sprocket yang kita buat. Lalu untuk menghitung P, kita bisa dapat menggunakan dengan sistem trigonometri, yaitu seperti A, titik tengah ini anggaplah E, ya. Lalu O, A, E, O, ya, atau senternya di sini. Lalu untuk menghitung A dari titik ini ke titik A, kita bisa dapat menggunakan sinus, ya. Yang ini adalah garis miringnya, yang ini adalah 90 derajatnya. Yaitu P sama dengan AB, jelas. 2 dikali titik ini, ya, 2 dikali titik ini, ya.
Artinya titik yang dari jarak antara titik ini ke titik A yaitu AO sin theta per 2. Yaitu AO ini 2AO, ya, AO bisa kita dapatkan sebagai diameternya. Ya, diameternya yaitu D sin theta per 2. Kemudian untuk menghitung theta ini, kita bisa mendapatkan dari jumlah titnya seperti apa. Tit ataupun gigi yaitu 360 derajat per jumlah gigi ataupun T. Kemudian dari persamaan ini dan persamaan ini, kita bisa mendapatkan D sama dengan P atau pitch dikali kosekan 180 derajat per T. Lalu pada umumnya untuk operasi normal, diameter luar DO sama dengan D ditambah 0,8 D1. DO itu yang mana? DO itu adalah yang di sini. Outside diameternya. Kemudian untuk menghitung rasio kecepatan yaitu velocity ratio, kita dapat menghitung N1 per N2 sama dengan T2 per T1 di mana N1 ini adalah putaran pinion ataupun sprocket kecil, N2 ini adalah putaran gear ataupun sprocketnya besar yaitu roda gigi besar, T2 juga seperti itu pada roda gigi besar dan T1 jumlah gigi pada pinion. Lalu kecepatan rata-rata, bagaimana kita menghitung kecepatan rata-rata yaitu PdN per 60 ataupun jumlah gigi dikali pitch dikali putaran per 60. Itulah yang bisa kita lakukan untuk menghitung terminologi rantai ini. Baik, untuk panjang rantai, seperti apa panjang rantai? Kalau jika kita definisikan seperti ini gambarnya. Yang ini adalah sprocket kecil dan ini adalah sprocket besar, ataupun ini pinion dan ini kita sebut dengan gear. Dan pitch itu adalah di sini adalah hinge-nya, ya. Sedangkan ini O1 dan O2, jarak titik O1 dan O2 adalah center distance-nya atau disebut dengan X. Baik, bagaimana cara menghitung panjang rantai ini keseluruhannya? Yaitu L sama dengan K dikali P. K ini adalah jumlah sambungannya ataupun channelingnya, ya, dikali pitch-nya, yaitu K, ya, kita dapat mengetahuinya yaitu T1 ditambah T2, ya, jumlah gigi per 2 ditambah 2X ataupun 2 jarak antara titik O1 dan O2 per pitch yaitu jarak antara hinge-nya. Lalu T2 dikurang T1 per 2Pi dikuadratkan terlebih dahulu dan pitch per jarak antara O1 dan O2. Kemudian ini X sama dengan P per 4 K kurang T1 tambah T2 lalu K ini jumlah gigi per 2, ya, pangkat 2, dan ini adalah 8 dikali T2 kurang T1 per 2Pi dikuadratkan. Ini terlebih dahulu dihitung, baru kemudian dikalikan dengan 8. Lalu untuk rasio kecepatan itu sama dengan 3, jarak tengah minimum, yaitu X minimumnya, ya, jarak tengah minimum yaitu ini, yaitu D1 ditambah D2 per 2 ditambah 30 hingga 50 mm. Jadi Anda tinggal range-nya ini ditambah dengan D1 ditambah D2 per 2. Lalu jarak tengah minimum diambil jika wet angle tidak melebihi 120 derajat. Baik, adapun daya rantai kita bisa dapat mengetahui melalui power rating yaitu HPR sama dengan HP A1 tambah A2, inilah faktornya. Ya, untuk mengetahui untuk A1 yaitu kita bisa input powernya seperti apa, penggeraknya apa, smooth atau moderate shock atau heavy shock, ya. Lalu untuk A2 kita bisa mengetahui seperti apa sih faktor untuk multiple strand, ya, strand itu yang disebut dengan ini seperti ini strand spacing, ini adalah double strand. Ini kita sudah sebut ini dengan roller diameter, dan ini adalah lebar, kemudian inilah pitch jarak antara center hinge-nya. Baik, bagaimana kita memilih rantai? Adapun panduannya, misalkan kita lihat di sini.
Di sumbu X kita bisa mengetahui putaran pada roda gigi kecil ataupun small sprocket kecil. Kemudianlah number of strand-nya, yaitu yang seperti saya sudah disebutkan, seperti apa double strand dan single strand. Dan inilah chain power rating. Power ratingnya seperti apa? Inilah chain power ratingnya. Baik, untuk memilih pemilihan rantai ini, saya contohkan. Misalkan dia 200 rpm, sprocket kecilnya. Kemudian dia memakai single strand ataupun strandnya berjumlah 1. Tetapi dia 0,2 kW. Maka kita ketemukan 0,2 kita tarik. Ya. Atau 0,2 kita tarik. Ini tarik. Ya. Pada 200 rpm. Ini kita pilih antara 35 dan 25. Kemungkinan besar ini dekat dengan 35. Atau lebih jelasnya, mungkin kita tarik 0,2 di sini. Lalu jika speednya 100 rpm, maka ketemu. Maka kita pilih dipastikan itu chain numbernya nomor 35. Lalu untuk pemilihan power, bisa kita lihat dari sini ya. Pemilihan powernya seperti apa. Ya, mungkin misalkan contoh kita mencari 500 rpm, tapi powernya itu 3,12. Tetapi nomor ANSI-nya itu 35, kita bisa mendapatkan number of teeth-nya. Number of teeth adalah jumlah minimum teeth-nya. Ya, jumlah minimum teeth-nya. Jadi kalau kita lihat gambaran besar ini, semakin besar jumlah teeth-nya, maka semakin besar dayanya. Kemudian di sini ada warna. Berwarna. Yang ini adalah manual, ya, lubrikasinya. Perumasannya berkala ya, manual. Kalau yang bed ini adalah memakai oil level, sedangkan oil strip ini adalah memakai pompa. Baik, kemudian kita bagaimana juga memilih rantai berdasarkan ANSI. Jika misalkan kita dapat mendapatkan ANSI 100, maka kita bisa dapat mendapat pitch itu 31,75. Seperti itu cara pemilihan rantai ya, berdasarkan pitch juga bisa. Baik, kita akan mempelajari contoh 1. Sebuah rantai dengan 4 strand ataupun 4 lapis ya, di mana nomor ANSI-nya 25, mentransmisikan daya dari 25 gigi pada sprocket penggerak dengan putaran 900 rpm. Beban penggerak termasuk golongan smooth, di mana digunakan pada elektrik motor. Rasio kecepatan sebesar 4:1. Pelumasan dilakukan dengan metode PET. Tentukan daya, gaya tarik pada rantai, dan panjang rantai jika jarak antara roda gigi dipasang 250 mm. Oke, langkah pertama yaitu power didapat dari tabel ini. Ya. Yaitu kita mendapatkan nomor ANSI 25, transmisinya 25 gigi, dan putaran 900 rpm. Bisa kita cari, kita tentukan dulu putaran itu 900 rpm. Kemudian nomor ANSI-nya 25 dan 25 gigi, berarti nomor ANSI-nya ini. Kemudian 25 gigi kita temukan sampai 900 rpm. Baik, ini didapat sebesar 0,9 kW. Ini dia. Lalu kita menentukan A2 karena ini 4 strand dari tabel ini 4, maka faktornya yaitu 3,3. Lalu A1 kita karena dia termasuk golongan smooth dan elektrik motor, bisa kita lihat di sini. Ya, maka A1-nya itu sama dengan 1. Lalu untuk menghitung power, ya, power ratingnya itu HPR sama dengan HP dikali A1 per A2.
maka ini didapat 2,97 kW sama dengan 3 kW. Lalu pitch 6,35 mm dapat dari pemilihan standar rantai dengan nomor 25. 6,35 ini didapat dari ini 25, pitchnya itu 6,35 mm. Lalu kecepatan rata-rata kita bisa dapat hitung, yaitu TPN per 60, T itu jumlah 25 gigi ya, dikali P 0,006 635 dikali 900 rpm. Ingat 0,00635 adalah dirubah ke satuan meter, maka hasilnya yaitu 2,38 meter per sekon. Lalu karena kita sudah dapat ini ya, dayanya sudah dapat tadi 3 kW. Lalu untuk B, gaya tarik F sama dengan HP per velocity ataupun kecepatan rata-rata didapat 3 kW 3000 watt dibagi 2,38 maka 1260 Newton. Lalu untuk mencari panjang rantai jika jarak antar roda gigi 250 mm, pertama kali kita menghitung rasio kecepatan tadi 4:1. 4 sama dengan T2 per 25, maka T2 itu sama dengan 100 gigi. Maka untuk menghitung jumlah chain linknya ataupun penghubung rantainya, kita dapat menggunakan rumus ini yang seperti tadi. Lalu T1 kita ini pada sprocket kecil 25/100 ya, begini gambarannya. Kemudian dari sini kita bisa mendapatkan hasil dari ini ya, ini 62,5. Hasil dari ini adalah seperti ini, dan hasil yang ini adalah ini, dan 6,35 per 150 yaitu ini. Ini terlebih dahulu kita hitung. Maka totalnya itu adalah totalnya ini ya 141,24 ditambah yang ini adalah 3,622, maka K itu 144,862, itulah jumlah penghubungnya. Atau bisa kita sebut dengan 145 monggo. Lalu panjang rantai yaitu L sama dengan K kali P, yaitu K kali pitch ya. Maka 144,862 dikali 6,35 yaitu dapat dihasilkan 919,879 mm. Adapun prosedur perancangan rantai, pertama sekali kita di sini step by step, yaitu tentukan power rating terlebih dahulu dengan asumsi A2 sama dengan 1. Jadi terlebih dahulu dengan menggunakan single strand. Lalu menentukan ukuran nomor rantai menggunakan power rating dan putaran pinion. Lalu dapatkan faktor strandnya yaitu A2. Kemudian kita kembali hitung power rating ya, pengecekan kembali seperti apa, apakah dia nanti digunakan multiple strand. Lalu tentukan jumlah gigi minimum. Lalu tentukan metode pelumasan. Lalu tentukan jumlah gigi melalui rasio kecepatan. Kemudian gunakan jarak tadi ya, antar roda gigi per pitch-nya itu antara 30 sampai 50 nilainya. Kemudian tentukan jumlah penghubung atau link pada rantai. Inilah prosedur perancangan rantai yang akan kita gunakan. Baik, berikut contoh 2. Sebuah rantai mentransmisikan daya sebesar 7,5 kW dari motor ke bel conveyor. Motor tersebut berputar sebesar 100 rpm dan conveyor sebesar 25 rpm. Jadi menggerakkan conveyor itu putarannya itu 25 rpm. Conveyor tersebut beroperasi dalam mode shock ya, karena dia start and stop. Jarak antar roda gigi diharapkan sekitar 1,25 meter. Tentukan rantai dan pinion dalam aplikasi ini. Baik, tadi sudah ada prosedur. Pertama sekali kita menentukan power rating ya terlebih dahulu dengan asumsi A2 itu sama dengan 1, yaitu single strand. Oke, tadi HP-nya itu 7,5 kW, maka kita mendapatkan
7,5 dikali 1,3, di mana A1 ini sebesar 1,3 didapat dari moderate shock, yaitu tabel ini. Ya, ini dia moderate shock 1,3. Kemudian tentukan ukuran nomor rantai menggunakan power rating dan putaran pinion. Ya, baik, sekarang kita akan menentukan power ratingnya terlebih dahulu, ya, ataupun ukuran nomor rantainya. Power rating tadi itu kita menggunakan 9,75 kW, berarti berada pada posisi ini. Kemudian small horse sprocket yaitu 100 rpm. Ini dia, tarik ke atas, ya. Kemudian didapatkan itu sekitar ukuran nomor rantai 100. Jadi begitulah caranya untuk mendapatkan ukuran nomor rantai. Kemudian dapatkan faktor strain, yaitu karena ini memang single strain, yaitu pastinya 1 tetap 1. Lalu kembali hitung power, karena juga ini menggunakan single strain, maka power rating 9,75 kW. Jadi artinya di sini ya standarnya itu kita menghitung pertama power rating untuk single strain. Dan jika didapatkan kita desain untuk double strain ataupun triple strain, maka kita kalikan dari 9,75 kW ini kembali ya, bukan 7,5 tapi 9,75 kW ini dikalikan dengan strainnya yang ini A2 jika menggunakan multiple strain. Lalu tentukan jumlah gigi minimum. Seperti apa kita menentukan jumlah gigi minimum? Di sini tadi ada 100 rpm small sprocket ya. Tarik ya hingga menuju nomor chain 100. Karena ini 9,75 kW, alangkah baiknya ini ada 9,41, 10,46. Alangkah lebih baiknya kita memilih yang lebih besar karena kita ingin mentransmisikan daya ya, sebesar 9,75. Maka didapat jumlah minimum giginya yaitu sebesar 20 gigi. Lalu untuk tentukan metode pelumasan, yaitu kita menggunakan pelumasan menggunakan metode bed ataupun oil level. Ini bisa kita lihat di sini, ya, warnanya ini. Lalu menentukan jumlah gigi melalui rasio kecepatan. Seperti apa sih jumlah gigi melalui rasio kecepatan? Yaitu tadi rasio kecepatan N1 per N2 sama dengan T2 per T1. Maka 100 per 25 sama dengan T2 per 20. Maka T2 itu 80 untuk jumlah roda gigi besar. Lalu terlebih dahulu kita menggunakan X per P itu 30 sampai 50, ini adalah standarnya. Ya. Tadi chain numbernya itu 100, maka kita memilih pitch-nya itu 31,75 yang ini. Maka di sini kita dapatkan 31,75 mm. Dan X per P yaitu tadi 1,25 meter per ini kita ganti menjadi meter. Maka 39,3. Inilah perbandingan antara jarak antar roda gigi berbandingan dengan pitch. Ya, di mana standarnya itu 30 sampai 50. Lalu bagaimana kita menentukan jumlah penghubung ya pada rantai? Maka K sama dengan T1 ditambah T2, ya ini tinggal kita masukkan angkanya. Ya. X ini adalah dalam satuan milimeter, ya. Ini juga milimeter. Maka K ini adalah didapatkan 131,058 atau jumlahnya 132. Maka panjang rantai sama dengan L sama dengan K kali P, yaitu 4,161 meter.
Lalu kita menghitung ulang lagi seperti apa sih jarak antar roda giginya dengan menggunakan KI itu 132. Ini rumus yang kita gunakan berdasarkan rumus sebelumnya. Maka P ini tadi satuannya milimeter, K ini 132 ya. Langsung saja. Dan yang ini X ini adalah nilai yang dari sini. Kemudian ini tetap, lalu ini tetap. Kemudian yang ini adalah dikuadratkan terlebih dahulu ya. Ini dikali dulu, baru dikuadratkan, baru dikali 8, didapatkan 730,252. Kemudian yang ini adalah ditambah dulu, baru dibagi 2, kemudian dikurangi dengan 132, dan diakarkan dapatnya 6724. Maka kita sederhanakan kembali, hasil dari ini adalah 77,419. Maka X yang didapat dari hasil ini adalah 1,265 meter. Ya. Adanya peningkatan dari 1,25 meter menjadi 1,265 meter. Ya. Itulah terlebih dahulu untuk mencari X-nya. Terima kasih.